Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk servisan HP HTC. Kata yang punya sih baterainya mati. Berhubung nggak ada gantinya atau mahal banget harga baterai aslinya, kisaran modal 250-an ya harga baterai untuk HTC. Maka ini saya disuruh untuk mengganti elemennya saja, menggunakan baterai apa aja yang penting pas dan besarnya sama. Oke, langsung saja sambil kita buka penutup mesinnya. Pelan-pelan lihat dengan teliti baut-baut yang ada di penutup mesin, jangan sampai ada yang ketinggal, soalnya kalau sampai ada yang ketinggal nanti penutup mesin itu susah untuk diangkat. Nah, disitu sudah saya sediakan baterai tanam buat Redmi 4A. Kebetulan tadi saya samakan dengan baterai HP HTC tersebut, besarnya sama, tebalnya juga sama. Tinggal kita memindahkan elemen dari baterai 4A itu ke baterai aslinya HTC. Oke, kita cek dulu apakah mesinnya bermasalah atau tidak, short atau tidak. Kita ukur. Ternyata di sini tegangan dari handphonenya baik-baik saja, sama seperti HP normal lainnya, masih normal handphonenya. Setelah itu kita coba hidupkan handphonenya dengan power supply dengan cara menyuntik tegangan, apakah handphone masih mau nyala atau tidak. Kita ambil kabel yang terhubung dengan power supply, kita kasih jarum agar memudahkan kita untuk menaruh di titik jalur vibrat sama groundnya. Setelah terpasang, kita coba pencet tombol powernya. Ternyata HP-nya nggak mau hidup alias mati. Kita coba lagi, masih sama saja, tetap nggak mau nyala. Tapi tadi kata si pemiliknya kehabisan baterai terus mati. Setelah itu kita cek di baterainya ada arusnya atau tidak. Soalnya dari bentuk fisiknya baterai emang sudah kelihatan rusak. Kalau dalam bahasa Jawanya gembur-gembur, dimek kui gembur-gembur. Sambil kita bersihkan sisa-sisa isolasi, bekas perekat tutup belakangnya. Setelah itu kita cek baterai menggunakan power supply lagi. Kita pastikan benar-benar apakah baterai ada isinya atau tidak. Kita taruh. Oh, ternyata baterainya kosong, nggak ada isinya sama sekali, dan diisi pun tidak mau, alias elemen baterai tersebut sudah benar-benar mati. Langkah selanjutnya kita buka saja baterainya pelan-pelan dari samping. Kita cari yang longgar, kita cari selah-selahnya, kita angkat sedikit-sedikit. Nggak usah terburu-buru, soalnya di bawah baterai itu ada fleksibel penting. Kalau sobek ya jadinya berabi, nggak jadi untung, malah kita yang nombok. Kita masukin pelan-pelan sambil digoyang-goyang agar lem di bawah baterai itu terlepas sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Jadi cara buka baterai tanam metodenya kayak gini ya. Kita cari selahnya, lalu masukkan pakai sesuatu yang tipis tapi kuat. Jangan besi ya, soalnya besi itu
dapat merusak fleksibel bawah baterai itu saya pakai yang merah itu bekas kartu SIM, terus yang putih itu mika bisa kita ambil dari touchscreen advance itu, yang tablet itu kan mikanya bisa dilepas, terus kita potong sesuai ukuran kita sambil digoyang-goyang lagi. Sudah masuk itu, ternyata tinggal dikit lagi. Nah, baterai sudah terangkat. Nah, itu lemnya itu di bawah itu, tinggal sebelah kiri yang belum, bisa kita tarik pelan-pelan aja, jangan terburu-buru dalam mengerjakan HP, usahakan santai, tenang, jangan terburu-buru. Nah, baterai udah terlepas dari HP-nya. Kita taruh LCD-nya di tempat yang aman dulu. Nah, setelah itu kita bongkar baterai HTC yang rusak tadi. Buka solasinya perlahan, awas sobek. Sedikit demi sedikit kita buka sampai terlepas semua. Nah, itu elemen baterai dari HTC yang mau kita ganti. Di atas itu, bagian atas ada solasinya juga, solasi penutup mesin. Kita buka pelan-pelan, jangan terburu-buru, nanti bisa menyobek fleksibel baterai. Soalnya fleksibel itu masih kita gunakan. Dikit lagi solasi sudah mau terlepas dari mesin baterainya. Pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Tinggal dikit. Selesai. Itu udah kelihatan mesin baterainya. Untuk pergantian baterai tanam yang gantinya tidak ada atau mahal banget harganya, cukup kita ambil mesinnya aja, lalu elemennya kita pakai baterai tanam lainnya yang besarnya sama, syukur-syukur kapasitasnya sama. Kita solder pelan-pelan untuk memisahkan elemen baterai yang rusak tadi. Tambahin timah dulu sedikit-sedikit agar mudah lepasnya, agar tidak terlalu sulit kita melepas mesin baterai. Sedikit lagi, solder lagi pelan-pelan. Hati-hati dalam menyolder mesin baterai, jangan sampai terkena samping-sampingnya, apalagi ke elemen baterai tersebut, bisa berbahaya nantinya. Kalau masih keras, tambahin timah lagi biar agak lunak. Keras banget ini, tinggal dikit lagi lepas. Kita solder pelan-pelan, jangan dipaksa nariknya. Nah, udah terlepas. Itu elemennya kita isolasi dulu habis ini agar tidak berbahaya. Kita singkirkan dulu. Itu negatif, itu positif, ada tandanya di situ. Biasanya di mesin baterai itu sudah ditandain positif dengan lambang plus dan negatif dengan lambang strip. Nah, itu jelas kan, positif, negatif.
Dan perlu diperhatikan nanti di baterai Redmi 4A yang kita gunakan untuk mengganti elemen dari baterai HTC yang rusak tadi, kita lihat dengan teliti di mana titik positif dan negatifnya tempat mesin baterai itu yang nanti kita solder. Jangan sampai terbalik, kita lihat dengan seksama, dengan hati-hati. Kalau perlu kita tandain lagi biar nggak keliru. Ini baterai baru ya, kita buka aja, langsung buka. Isolasi di atas tuh banyak isolasi buat pengaman mesin baterai apabila terkena air biar tidak masuk. Ini elemen baterai 4A yang nanti kita ambil, kita pasangkan mesin baterai dari HTC. Isolasi buka semua, pelan-pelan, jangan sampai sobek, apalagi putus di bagian elemen baterai. Soalnya bagian elemen baterai itu kalau sampai putus itu disolder susah nempelnya, alias nanti baterainya nggak bisa dipakai sama sekali. Kita tata dulu dan nanti kita lepas perlahan-lahan. Isolasinya dilepas dulu, kita taruh, kita ambil timah, kita solder untuk melepas elemen baterai Redmi 4A. Sama ya tekniknya kayak tadi, nyolderin yang lepasnya pelan-pelan. Kalau keras kasih timah agar lunak. Biasanya kalau baterai baru itu lunak, nggak keras kayak baterai originalnya, solderannya itu maksudnya. Jadi lebih mudah kita mengangkatnya, nggak begitu keras. Tinggal satu lagi, yang satu udah terlepas, tinggal satu lagi, sedikit lagi, lepas tuh. Nah itu kita perhatikan yang sisi positif mana, yang negatif mana. Ada tandanya, kita perhatikan dengan teliti. Kalau benar-benar udah matang, baru mesin dari baterai HTC kita taruh di elemen tersebut, di elemen baterai Redmi 4A. Positif negatif. Nah kalau udah kita taruh, kita ambil yang dari HTC, kita tempelkan di situ. Kebetulan ini dudukannya sama, jadi jarak antara plus dan minusnya itu hampir sama, jadi kita nggak terlalu sulit untuk menempelkannya. Tinggal kita pasangkan, lalu kita solder lagi. Nah, awas isolasinya, tekuk dulu. Nah kita tempelkan tuh sama, itu positif negatifnya. Diperhatikan jangan sampai terbalik. Kalau terbalik soalnya nanti HP-nya bisa mati, bisa merusak HP. Kita solder pelan-pelan untuk menempelkannya lagi. Pelan-pelan. Jadi apabila ada HP yang baterainya tanam tapi susah untuk mencari gantinya atau mahal banget harganya, kita bisa cari elemen dari baterai HP lain yang nyaris sama. Kita pindahkan saja mesinnya. Setelah dirasa kuat, kita angkat soldernya. Itu keringnya agak
butuh beberapa waktu. Jadi setelah disolder, kalau pinset kita angkat bisa lepas lagi. Jadi tahan dulu pinsetnya agar benar-benar dingin terus melekat. Kalau belum melekat sempurna kita solder lagi biar rata, biar nggak mudah lepas. Kalau itu nggak kuat nyoldernya, nanti baterainya itu berakibat bisa cepat habis, entah HP-nya mati-mati. Nah, kita tutup lagi dengan penutup yang dari bawaannya Redmi 4A buat perlindungan. Nah, itu kita tutup dengan isolasi bawaannya. Kita tutup. Udah. Lalu kita cek apakah ada tegangannya. Udah masuk tegangannya. Normal tegangannya, nggak terbalik. Nah, setelah itu kita coba untuk menghidupkan HP-nya. Apakah benar-benar HP tersebut hidup, hanya baterainya yang rusak, atau HP-nya mati total. Kita tancapkan dulu, lalu kita pencet power. Nah, alhamdulillah HP nyala lagi. Ternyata memang benar, cuma baterainya saja yang rusak. Kita tunggu bisa sampai menu atau tidak. Odeng kayaknya sih ini normal aja HP-nya. Bisa sampai menu, itu udah ada lambangnya HTC. Hidup teman-teman, ada polanya. Touchscreen aman, kita coba sedikit-sedikit. Nah, setelah itu kita coba cas apakah bisa atau tidak. Nah, ternyata bisa, alhamdulillah. Dicas juga bisa, aman. HP hidup lagi. Kita pastikan apakah baterai benar-benar bisa pas ditaruh di tempat baterai HTC yang sebelumnya. Pelan-pelan ditata apakah pas atau tidaknya. Oh, ternyata pas. Ternyata memang pas baterai Redmi 4A untuk mengganti baterai HTC. Setelah itu kita lepas baterainya, kita rapikan. Dirapikan serapi mungkin agar nanti baterai itu ditaruh di HP HTC tersebut tidak melengkung-melengkung. Tutupnya dipasang kembali bisa presisi. Tambahin isolasi buat pengaman. Dirapikan yang rapi ya. Kalau ganti-ganti baterai atau ganti yang lainnya atau nyolder diusahakan yang rapi, serapi mungkin. Agar pekerjaan kita itu dilihat marem. Nah, kita pasang sekarang baterainya. Belum pas, kita paskan lagi. Isolasi diperkuat. Nah, kita pasang, taruh posisi yang tepat. Nah, setelah itu soketnya kita tancapkan di tempatnya. Kita ambil penutup mesin dari HP HTC tadi, lalu kita pasangkan. Pelan-pelan, itu ada kancingannya di mesin itu, di casing, di tulangan tuh. Nah, setelah dirasa sudah masuk semua, kita baut. Pasang semua bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan.
Ini sebelumnya backdoornya itu hanya dikasih double tip, nggak dilem. Jadi untuk melepasnya sangat mudah. Itu kita bersihkan dulu bekas double tipnya. Melepasnya nggak sulit, soalnya cuma double tip. Nanti kita kasih lem agar kuat, agar keamanan dari handphone tersebut benar-benar terjaga dan backdoor bisa rapet kembali seperti sedia kala. Nah, ini udah nggak melengkung lagi, ketebalan baterai pas sama. Kita buka, setelah kita coba nggak ada kendala, kita buka, kita bersihkan sisa-sisa double tip agar nanti pas pengeleman itu nggak susah. Pas pengeleman itu biar lancar, nggak ada kotoran-kotoran yang tersisa. Kita ambil lem touchscreen. Ini ngelemnya pakai lem touchscreen ya, lem rata, pelan-pelan, jangan sampai ada yang lubang. Ratakan, usahakan semua rata agar backdoor benar-benar rapet dan air nggak bisa masuk. Pelan-pelan. Sama ini kalau ngelem LCD ya kayak gini, pelan-pelan, rata, kuncinya rata, jangan sampai ada yang belum terkena lem agar bisa rapet. Nah, setelah dirasa cukup, kita tutup kembali lemnya. Lalu kita pasang backdoornya. Nekennya jangan keras-keras ya, soalnya nanti takut ada yang pecah atau apa. Muter, diratain pelan-pelan agar semuanya lem itu bisa melekat. Nah, setelah itu kita isolasi biar bisa presisi. Atas, bawah, samping, dari samping dulu diisolasi sambil ditarik ya, isolasinya biar kuat. Nah, biar backdoornya presisi. Ini saya kalau masang LCD, masang backdoor ya, setelah saya lem lalu saya isolasi. Biasanya bukanya itu sehari setelah itu. Nanti hasilnya bisa bagus. Kalau langsung dibuka itu nanti buka-buka sendiri, bisa lepas lagi, lemnya nggak kuat. Jadi biarkan isolasi menempel selama 1 hari, baru kita lepas. Nanti insya Allah hasilnya akan bagus. Ada juga teman-teman yang nggak pakai isolasi tapi pakai karet. Kalau menurut saya pakai karet tuh ribet ya, mending pakai isolasi, itu enak, bisa rapi juga, dilihat enak, rapi. Yang di atas LCD itu kita buang isolasinya, potong pas bagian pojok-pojoknya. Semua agar meskipun backdoor diisolasi, HP tetap bisa digunakan tanpa risih melihat isolasi yang nempel di LCD itu. Nah, kita buang satu-satu.
Setelah isolasi terlepas semua, jangan lupa kita bersihkan ya layar depannya itu pakai tisu atau kain yang halus agar HP-nya itu nggak ada bekas-bekas isolasi, lengket-lengket gitu. Jadi si pemilik HP itu melihat agar HP-nya itu bersih, terawat, meskipun diperbaiki tapi diperhatikan juga kebersihannya. Coba kita hidupkan HTC Powered by Android. Alhamdulillah selesai pengerjaan ganti baterai HTC dengan menggunakan baterai Redmi 4A. Ingat, semua pekerjaan itu harus dilakukan dengan senang hati. Coba touchscreen-nya bisa, coba cas lagi, bisa atau enggaknya. Alhamdulillah bisa, tuh bisa kalian lihat teman-teman, bisa dicas. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.